Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rio Arifandiko, NIM 211210107 dari kelas 2E Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Dr. Basinun SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori konstruktivisme pendidikan. Yang pertama, pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga didapatkan suatu penyelesaian yang akurat. Saifuddin 2008. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Ada juga tujuan paradigma pembelajaran konstruktivisme memiliki: 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri jawabannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang lebih mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Ada juga beberapa pandangan tokoh-tokoh besar konstruktivisme. 1. Konsep konstruktivisme Jean Piaget. 2. Konsep konstruktivisme Vygotsky. Ada juga beberapa penerapan konstruktivisme dalam pendidikan dan pembelajaran. 1. Pengetahuan tidak bisa diberikan begitu saja kepada siswa dan diharapkan siswa juga harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuan berdasarkan kematangan kognitif yang dimiliki. 2. Teori ini memusatkan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. 3. Pengajar berperan sebagai fasilitator dan instruktur yang membangun murid mengkonstruksi, konseptualisasi, dan solusi dari masalah yang dihadapi. 4. Siswa adalah subjek utama dalam kegiatan menemui pengetahuan. 5. Pengajar harus dapat memahami dan menghargai pemikiran siswa yang seringkali siswa menampilkan pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pemikiran pengajar. Ada pula hakikat monisme. Psikologi humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal, sebagaimana yang dinyatakan secara tidak langsung oleh tema itu. Psikologi humanisme juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan akan umat manusia. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Ada pula humanisme menurut Maslow dan aplikasi dalam pendidikan. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. 1. Suatu usaha yang positif untuk berkembang. 2. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Ada pula teori Carl Roger tentang humanisme. Carl Roger adalah seseorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap paling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupan. Ada pula gagasan Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar yang humanistik. 1. Hasrat untuk belajar. 2. Belajar yang berarti. 3. Belajar tanpa ancaman. 4. Belajar atas inisiatif sendiri. 5. Belajar dan perubahan. Penerapan pendekatan teori belajar humanisme dalam pendidikan dan proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan formal atau sekolah, Flavin mengelompokkan tahapan pengembangan anak, yaitu tahapan early childhood, tahapan middle childhood, dan tahapan adolescence dengan dimensi utama. Perkembangan mencakup dimensi kognitif, dimensi fisik, dan dimensi
emosi. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang teori konstruktivisme. Semoga bermanfaat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.